Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Trilestari dengan NPM 2022520040. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi organisasi bisnis. Definisi sistem dan sistem informasi akuntansi. Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, sistem manusia, dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. Berikut adalah komponen SIA. Ada infrastruktur teknologi informasi, orang-orang, prosedur-prosedur, data, dan software. Berikut adalah tujuan mempelajari sistem informasi akuntansi. SIA digunakan untuk melakukan kontrol terhadap aset yang dimiliki organisasi tersebut dan menyiapkan data keuangan dan non-keuangan untuk menjadi informasi yang akurat guna pengambilan keputusan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh The Institute of Management Accountants menunjukkan bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan sistem akuntansi adalah suatu aktivitas paling penting yang dijalankan oleh para akuntan perusahaan. Dalam Statement of Financial Accounting, konsep nomor 2, The FASB mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi. Selanjutnya ada fungsi SIA. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas dan transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh organisasi. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan yang ketiga, menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga harta organisasi. Manfaat sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mengamankan harta atau kekayaan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan. Yang keempat, menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Ada 3 faktor mempengaruhi desain SIA, yaitu budaya organisasi, strategi organisasi, dan teknologi informasi. Berikut adalah perbandingan SIA manual dan otomatisasi. Siklus akuntansi manual, menjurnal, memposting total jurnal ke dalam buku besar, dan meringkas. Siklus akuntansi otomatisasi, input, proses, dan output. Berikut adalah peranan SIA dalam rantai nilai. Yang pertama, kebanyakan organisasi bertujuan menyediakan nilai untuk pelanggan mereka. Yang kedua, sebuah organisasi akan menguntungkan jika nilai yang dihasilkan lebih besar dari biaya produksi atau jasa. Yang ketiga, rantai organisasi terdiri dari 5 aktivitas utama yang secara langsung memberikan nilai kepada para pelanggannya. Peran penting SIA dalam organisasi: mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas bisnis organisasi, memproses data untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para manajer untuk mengambil keputusan, melibatkan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk memastikan keandalan informasi yang dihasilkan untuk menjaga aset-aset organisasi. Data dan informasi serta pengambilan keputusan. Data adalah mengarah pada fakta-fakta yang kita kumpulkan, simpan, dan proses dengan sistem informasi. Informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan arti. Pengambilan keputusan yang tepat. Karakteristik informasi: relevan, andal, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami, dapat diidentifikasi. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, memiliki metode untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, menginterpretasikan keluaran model tersebut. Yang keempat, mengevaluasi sisi positif dari tiap alternatif yang ada. Yang kelima, memilih dan melaksanakan solusi yang dipilihnya.
Yang terakhir, mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melaksanakan model keputusan tersebut. Struktur keputusan. Keputusan seni terstruktur, ditandai dengan peraturan-peraturan yang tidak lengkap untuk mengambil keputusan, dan adanya kebutuhan untuk membuat penilaian serta pertimbangan subjektif sebagai pelengkap analisis data yang formal. Keputusan tidak berstruktur bukan merupakan keputusan yang berulang dan rutin. Siklus pemrosesan transaksi. Siklus pendapatan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Siklus yang terdiri dari transaksi penjualan dan penerimaan kas, menurut Romney dan Steinbart 2016. Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Siklus ini terdiri dari transaksi pembelian dan pengeluaran kas, menurut Romney dan Steinbart 2016. Siklus pemrosesan transaksi lanjutan. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Siklus ini terdiri dari transaksi peristiwa yang berhubungan dengan pengubahan bahan mentah menjadi produk atau jasa yang siap dipasarkan. Siklus keuangan adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Berikut adalah 5 fungsi utama sistem informasi: fungsi analisis, fungsi pemrograman, fungsi operasi, fungsi dukung teknis, fungsi dukungan pemakai. Selanjutnya, tahap-tahap pengembangan sistem akuntansi. Yang pertama, analisis sistem, analisis pendahuluan, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, pelaksanaan analisis sistem, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Yang kedua, desain sistem, yaitu ada desain sistem secara garis besar, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, evaluasi sistem, penyusunan laporan final, desain sistem secara garis besar, desain sistem secara rinci, penyusunan laporan final, desain sistem secara rinci. Yang ketiga, implementasi sistem. Ada rencana implementasi meliputi rencana pengujian berbagai blok bangunan sistem informasi. Yang kedua, rencana konversi sistem lama ke sistem baru. Dan ada hasil pelaksanaan implementasi. Manfaat analisis terhadap sistem akuntansi. Efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan, ide rancangan, identifikasi sumber daya, pengetahuan konversi, titik awal yang sama dalam menuju ke perubahan baru. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.